Syukur alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini menantikan waktu berbuka puasa? Semoga semuanya masih tetap semangat berpuasa dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya masih bersama saya Ilu Devisania dalam program Syiar Ramadan Tribun Timur yang spesial. Hari ini kita akan membahas terkait dengan tipe puasa yang nantinya akan dijelaskan secara lebih rinci oleh Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah bersama kita pada hari ini dan tentunya akan berbagi banyak pengetahuan seputar bulan suci Ramadan. Bapak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Baik, nah ini kita akan memberikan wejangan begitu ya Pak Ustadz ya terkait dengan tipe-tipe puasa selama bulan suci Ramadan, karena kan ada tipe puasa khusus dan lain sebagainya. Mungkin dapat disampaikan kepada Tribuners, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, tentunya bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia yang datang kepada umat manusia, khususnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bahwa ibadah itu kan ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Dan itu tidak didapatkan pada umat terdahulu yang dinamakan dengan ibadah sunnah. Umat terdahulu ketika diturunkan oleh Allah perintah, maka langsung diperintahkan kepada umatnya dan semua itu wajib untuk dilakukan. Akan tetapi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan keutamaan ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Makanya rukun Islam itu ada semua turunannya. Syahadat itu wajib, salawat itu sunnah. Puasa Ramadan itu wajib. Puasa Senin Kamis itu sunnah. Zakat itu wajib, sedekah itu sunnah. Salat itu wajib, qabliyah ba'diyah, salat witir, tarawih itu sunnah. Haji itu wajib, umrah itu sunnah. Nah, apa keutamaan daripada ibadah wajib ini? Yaitu untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Dan kenapa ada ibadah sunnah? Khususnya di bulan suci Ramadan banyak kita temukan hampir semua amalan itu adalah sunnah. Karena itu untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Akan tetapi, tidak semua orang itu bisa mendapatkan keutamaan Ramadan. Maka orang yang berpuasa itu tipenya beda-beda. Meskipun ujung daripada semua ibadah itu adalah takwa. Jadi semua ibadah yang dilakukan itu ujungnya adalah takwa. Coba kita lihat salat. Ya, salat itu adalah takwa. Apa itu takwa? Yaitu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apa kata Allah? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, menghindarkan diri dari kemungkaran itu adalah takwa. Puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apa ujungnya? La'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa. Apa itu pribadi yang bertakwa? Yaitu yang bisa keluar di bulan suci Ramadan, keluar setelah bulan suci Ramadan, itu seperti kupu-kupu. Ya, seperti ulat, bukan seperti ular. Karena beda itu ular dengan ulat, meskipun beda huruf terakhirnya. Apa bedanya? Ya, ulat itu
ketika berpuasa, maka dia mengurung diri dalam kepompong. Itu ulat. Dia tidak makan, dia tidak minum, tapi karakternya ulat ini rakus. Itu ulat itu apapun yang dihinggapi, ya pasti habis. Ketika ada daun, pasti habis. Dia karakternya rakus. Tapi ketika dia berpuasa, mengurung diri selama beberapa minggu, ketika keluar dari puasanya, kemudian ulat itu berubah menjadi kupu-kupu. Dan kupu-kupu itu siapa yang melihat bahagia, senang, dinikmati, dan setiap bunga yang dihinggapi itu memberikan manfaat. Itulah la'allakum tattaqun. Beda dengan ular. Ular itu ketika berpuasa, dia ketika ingin merubah kulit, berganti kulit, maka dia berpuasa. Dia tidak makan, dia tidak minum. Tetapi ketika sudah berganti kulit, ternyata tabiatnya masih seperti, bahkan lebih parah. Kemudian karakternya jauh lebih buruk. Bahkan itu lebih ganas itu ular kalau sudah ganti kulit. Beda dengan ulat. Ini yang diharapkan orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Bagaimana mendapatkan karakter daripada karakter takwa. Sehingga itu ada 3 tipe. Tipe yang pertama ini adalah yang umum, awam, yang banyak dilakukan. Maka Tribuners kita berusaha di tahun ini untuk bisa upgrade. Supaya kualitas puasa kita itu tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Apa itu tipe umum? Yaitu tidak makan, tidak minum, tidak muntah. Bagi yang suami istri tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan, itu yang umum. Jadi kalau hanya melakukan yang itu puasa paling awam. Kemudian kita upgrade puasa khusus. Yang mana puasa khusus ini bukan hanya menahan lapar, menahan dahaga, menahan haus, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan. Akan tetapi matanya dijaga, penglihatannya dijaga, pendengarannya dijaga, lisannya dijaga, fikirannya dari prasangka buruk itu dijaga. Ketika kita sudah mampu untuk menjaga lisan kita, tidak berkata kotor, tidak mengumpat, tidak mencaci, kita bisa menjaga mata kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian pendengaran kita, maka itu sudah masuk kategori puasa khusus. Tapi ada yang lebih tinggi. Apa itu puasa yang lebih tinggi? Adalah berpuasa bukan hanya tidak makan, tidak minum, menjaga pandangan, akan tetapi juga menjaga keinginan. Apa bedanya orang puasa umum dengan orang puasa khusus? Kalau orang yang puasa umum, setiap saat yang diperhatikan adalah jam tangan. Jadi kapan terdengar suara azan, yang diperhatikan jam tangan, jam berapa mi. Dan satu-satunya azan yang paling ditunggu-tunggu adalah azan maghrib. Bahkan ada cerita, terdengar azan zuhur, dia pikir azan maghrib. Karena memang orientasinya adalah bagaimana cepat berbuka. Jadi kalau ada yang seperti ini, maka itu disebut dengan puasa awam atau puasa umum. Tapi kita tingkatkan menjadi puasa khawasul khawas, yaitu bukan hanya mata dijaga, pendengaran dijaga, akan tetapi yang juga dijaga adalah keinginan kita. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan. Celaka orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan. Jadi bahkan Rasul mengatakan, celaka orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan. Falam yughfarlah, tapi tidak mendapatkan ampunan. Kenapa tidak mendapatkan ampunan? Karena yang dilakukan adalah hanya puasa umum. Matanya tidak dijaga.
Meskipun tidak batal puasanya, tapi batal pahalanya. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini yang dikhawatirkan. Siapa tahu kita masuk kategori ancaman yang disampaikan Rasulullah SAW bahwa banyak manusia dalam kehidupan dunia ini niyaman itu seperti orang yang tidur. Idza matu intabahu. Nanti ketika dia meninggal dunia baru terbangun. Artinya dia dalam kehidupan dunia ini hanya seperti orang yang bermimpi. Namanya orang yang bermimpi itu bukan kenyataan. Ada orang yang bermimpi memiliki rumah baru, ada orang yang bermimpi naik mobil mewah, tapi ketika dia terbangun, ternyata tidak ada zong. Maka jangan sampai menjadi golongan yang dikhawatirkan Rasulullah SAW melakukan amal di bulan suci Ramadan, tapi hanya orang bermimpi. Ketika nanti dia meninggal dunia, baru dia terbangun. Ternyata tidak ada pali amalanku, zong. Kenapa? Karena yang dilakukan adalah bukan puasa khusus atau lebih khusus, akan tetapi hanya menggugurkan kewajiban saja, tidak makan dan tidak minum, hanya puasa fisik saja, tapi bukan puasa batin. Iya baik, jadi ada begitu banyak ternyata ya Pak Ustadz ya, kemudian larangan-larangan, kemudian juga yang dimaksud dengan puasa khusus dan lain sebagainya itu perlu betul-betul kita perhatikan supaya kita menjalankan ibadah dengan benar selama bulan suci Ramadan ini dan tentunya bisa lebih fokus lagi, kemudian konsisten untuk melaksanakan ibadah puasa dan tentunya semoga semua Tribuners hingga hari ini masih menjalankan ibadah puasa dengan baik, kemudian juga masih konsisten dan tetap menjaga aturan-aturan tadi yang sudah Bapak sebutkan ya. Ada banyak sekali ternyata Tribuners yang perlu kita patuhi selama bulan suci Ramadan ini. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan kita banyak sekali wejangan begitu ya. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa semakin lancar, semakin juga konsisten sampai nanti kita tiba pada hari kemenangan ataupun juga Idul Fitri nantinya yang kita nantikan juga bersama-sama. Dan terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan beragam program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania dan seluruh narasumber dan juga kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.